Ulama Betawi mempunyai peran penting dalam mengawal keberadaan kota Jakarta masa lalu hingga saat ini. Perjalanan kota Jakarta penuh perjalanan sejarah, selalu ada peran para ulama. Berikut kisah 7 ulama yang berpengaruh di Jakarta tempo dulu. Di kawasan Tanjung Kait, Mau, Tangerang, dekat kelenteng terdapat bangunan makam berarsitektur Tionghoa, dicat merah dan kuning menyala, lengkap dengan altar persembahan. Sepintas orang akan menganggap hal itu wajar saja karena mengira itu adalah makam warga Tionghoa. Namun ternyata menurut budayawan Betawi, Ridwan Saidi, makam itu adalah kuburan Ema Datuk, seorang ulama muslim. Kini kuburan itu telah berubah menjadi makam atau bong Tionghoa. Ridwan terkejut melihat perubahan drastis itu. Padahal dia memiliki foto makam Ema Datuk yang masih seperti kuburan Islam pada umumnya, memakai cungkup dan nisan dari kayu. Di halaman luar masih terdapat atap bekas kuburan lama yang telah dibongkar. Dulu ketika Gunung Krakatau meletus, wilayah dekat kuburan itu satu-satunya yang bebas dari debu dan terjangan tsunami. Padahal di desa sekitar seperti Desa Keramat, Kampung Melayu habis disapu air bah. Maka banyak orang menyelamatkan diri di makam itu. Terkait ulama penyebar Islam di Betawi, Ridwan menjelaskan bahwa masyarakat Betawi mengenal nama 7 wali penyebar Islam. Dalam proses Islamisasi di Betawi terdapat 7 wali Betawi. Antara lain, Pangeran Dharma Kumala dan Kumpi Datuk yang dimakamkan berdekatan, di tepi Kali Ciliwung, dekat Kelapa II, Jakarta Timur. Lalu Habib Sawangan, yang dimakamkan di depan pesantren Al-Hamidiyah, Depok. Pangeran Papak, dimakamkan di JL Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur. Ema Datuk makamnya di Tanjung Kait, Mau, Tangerang. Datuk Ibrahim makamnya di Condet. Wali Ki Aling, tidak diketahui makamnya. Mereka hidup sebelum penyerbuan Fathahilah ke Sunda Kelapa. Tapi tidak terlalu banyak orang yang tahu pada keberadaan makam-makam wali penyebar Islam itu. Makam Datuk Ibrahim terletak di Jalan Datuk Ibrahim, Condet, di dalam komplek mushola di gang kecil. Meski di pagar besi namun sekilas malah terlihat seperti taman bunga. Selain itu tidak terdapat papan nama yang menunjukkan makam Datuk Ibrahim, tidak terlihat makam seorang ulama besar pada zamannya. Penyebar Islam setelah 7 wali itu antara lain Habib Hussein Alaidrus yang dimakamkan di luar Batang, Jakarta Utara. Kong Jamirun dimakamkan di Marunda, Jakarta Utara. Datuk Biru, makamnya di Rawabangke, Jatinegara. Serta Habib Al-Qudsi dari Kampung Bandan, Jakarta Utara. Datuk Tanggoro di Cililitan, Jaktim. Ki Balung Tunggal di Condet. Di Makkah, terdapat Syekh Junaid Al-Betawi, yang berasal dari Kampung Pekojan, Jakarta Barat. Ia amat termasyhur karena menjadi imam di Masjidil Haram. Syekh Junaid wafat di Mekah pada 1840 dalam usia 100 tahun. Di antara murid Syekh Junaid yang sampai kini kitab-kitabnya masih tersebar di dunia Islam adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Sejauh ini, penyebaran Islam di Betawi masih menjadi perdebatan. Ada anggapan bahwa proses Islamisasi di Jakarta dan sekitarnya baru terjadi sejak Falatihan, Panglima Kerajaan Islam Demak menaklukkan Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Menurut Ridwan, proses Islamisasi di Jakarta dan sekitarnya sudah terjadi jauh lebih awal. Bahkan, lebih dari 100 tahun sebelum kedatangan bala tentara Falatahan yang mengusir orang Barat, Portugis, di Teluk Jakarta, sekitar Pasar Ikan. Islam masuk pada tahun 1412, yang dibawa oleh Syekh Kuro, seorang ulama dari Champa, Kamboja. Pada tahun tersebut, ia telah membangun sebuah pesantren di Tanjung Puro, Karawang. Islamisasi di Betawi semakin berkembang ketika Sultan Agung melancarkan 2 kali ekspedisi ke Batavia untuk menyerang Foch. Para prajurit Mataram setelah gagal mengusir Belanda, tinggal di Jakarta.
Mereka banyak menjadi juru dakwah yang handal. Mereka telah memelopori berdirinya surau-surau di Jakarta yang kini menjadi masjid seperti Masjid Kampung Sawah, Jembatan 5, yang didirikan pada 1717. Salah seorang ulama besar dari kampung ini adalah Guru Mansur. Ia lahir tahun 1875.